Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema bersama saya, Pastor Samuel Lasari Arapa. Di mana kita membahas bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Agar kita bisa mengerti akan seluruh rangkaian rencana Allah dan kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkannya. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas karuniamu, anugerahmu, penyertaanmu, perlindunganmu, dan semua yang kau karuniakan dalam hidup kami, dalam anugerahmu yang besar itu. Kami syukuri. Dan kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menjadi penolong kami yang memberi kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, Ulangan pasal yang ke-31 ini menjadi bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, dalam Ulangan pasal yang ke-31 kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel, dan bagaimana Musa memberikan kekuatan kepada Yosua. Nah, kita baca dalam pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tentu ketika Musa menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka untuk memasuki tanah perjanjian yang diberikan, yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara-saudara, tentu bukan hal yang mudah bagi Yosua. Bagi Yosua dia timbul rasa takut tentu. Dan bukan hanya sekedar takut biasa. Bisa membuat dia gemetar. Bisa membuat dia menjadi cemas. Saudara, walaupun selama ini kita tahu bahwa Yosua ini adalah, boleh kita katakan saudara, dalam hal menghadapi musuh-musuh Israel adalah panglima yang luar biasa dalam memimpin perang. Dia seorang yang dilatih secara luar biasa dan dipilih, diurapi Tuhan untuk memimpin dalam peperangan-peperangan. Tetapi untuk memimpin bangsa Israel, saudara, menduduki tanah perjanjian itu bukan hal yang mudah. Mengapa demikian, saudara? Yosua menyaksikan bagaimana umat Israel ini terhadap Tuhan dan terhadap Musa selama perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu. Bagaimana Musa mengatasi mereka dengan kuasa Tuhan. Dan adalah satu ketakutan yang tentu ada dalam diri Yosua ketika dia dipilih adalah dia merasa tidak punya kemampuan seperti Musa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melalui Musa berbicara kepada Yosua bahwa Tuhanlah yang akan berjalan di depan dia. Tuhan sendiri yang akan menghadapi musuh-musuh mereka. Tuhan sendiri yang akan menghadang mereka. Tuhan sendiri akan membuka semua jalan di hadapan mereka. Karena itu yang perlu dilakukan oleh Yosua, kata Musa, adalah kuatkan, teguhkan hatimu, dan tidak perlu takut, tidak perlu gemetar terhadap musuh-musuh yang harus kau hadapi itu. Terhadap mereka, bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa ini. Dan kau tidak perlu gemetar dan takut dalam memimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Kau jangan merasa tidak mampu untuk memasuki tanah perjanjian itu. Kenapa demikian? Dia berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tentu
Yosua menjadi kuat, saudara-saudara, setelah mendengar kata-kata itu. Setelah mendengar apa yang disampaikan Musa kepadanya, yang adalah firman dari Tuhan untuk Yosua. Ini meneguhkan hati Yosua, membuat Yosua, saudara-saudara, kemudian berani untuk mengambil tanggung jawab itu dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kadangkala menghadapi kehidupan, menghadapi masa depan yang serba kadang-kadang kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita hadapi dan yang akan kita alami. Ini kali ini membuat saudara ketakutan dalam hati, kekhawatiran muncul. Bahkan ada orang yang sampai tidak tahu dan dia gemetar, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana masa depan saya? Firman Tuhan ini datang kepada kita, saudara-saudara. Tentunya dituliskan di dalam bagian ini, saudara, adalah bukan hanya untuk Yosua, tetapi untuk banyak orang-orang yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam ketidakpastian, dalam perasaan ketidakmampuannya untuk berjalan terus maju menghadapi tantangan, meraih, saudara-saudara, kehidupan yang layak dalam hidup ini. Ini dituliskan untuk setiap orang-orang yang seperti ini, untuk mereka tidak perlu takut, saudara-saudara, tidak perlu gentar menghadapi semua itu. Yang penting adalah kita bersama dengan Tuhan. Yang penting, saudara-saudara, adalah kita tahu dan kita sadar bahwa kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan. Lalu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Sekali-kali Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Bukankah bagian firman Tuhan kata-kata ini juga terdapat di dalam Ibrani, saudara-saudara? Dalam Ibrani 13, ketika dia berbicara tentang kehidupan, khususnya dalam hal materi, saudara-saudara, yang banyak ditakutkan dan dikhawatirkan orang. Di sana firman Tuhan berkata, supaya engkau tidak perlu takut dan khawatir dengan itu. Sekali-kali aku tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Allah ada di pihak kita. Ketika Dia memilih, ketika Dia mengurapi kita, ketika Dia memanggil kita dalam hidup ini untuk mengiring Dia, mengikut Dia, saudara. Dia bertanggung jawab penuh setiap detik dari langkah hidup kita. Dia memperhatikan. Dan Dia telah mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk merasakan semua apa yang kita alami, derita-derita apapun, saudara, adalah untuk supaya kita punya jalan keluar menyelesaikan setiap persoalan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini engkau merasa tidak mampu, engkau merasa, saudara-saudara, bingung, engkau merasa takut, gentar dengan situasi yang ada, engkau merasa tidak akan mampu meraih hal-hal yang baik ke depanmu, teguhkan hatimu kembali. Kuatkan hatimu. Karena engkau bersama, Tuhan bersama dengan engkau. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kalau saya katakan engkau bersama dengan Tuhan, itu satu hal, saudara-saudara. Tetapi seringkali kita lepas dari Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita sedang bersama Tuhan. Dan ketakutan muncul. Tetapi satu hal lagi yang lain, saudara-saudara, selain saya berkata, engkau bersama dengan Tuhan, ada hal yang lebih penting di sini, Tuhan bersama dengan saudara. Saudara mungkin boleh lupa. Saudara mungkin boleh tidak sadar bahwa engkau sedang bersama dengan Tuhan. Tetapi Allah selalu sadar bahwa Dia bersama-sama dengan saudara. Allah selalu waspada atas seluruh hidupmu, saudara-saudara. Atas seluruh keberadaan kita, atas seluruh tantangan hidup dan segala pergumulan hidup kita. Sekali-kali Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Karena itu, saudara-saudara, sadarlah senantiasa. Dan yakinlah di dalam engkau menghadapi kehidupanmu yang ada di depan. Jangan takut, jangan gentar, kuatkan hatimu. Karena Dia, Sang Pemilik hidup, Sang Pemilik masa depan, saudara-saudara, dan Sang Pemilik jalan menuju masa depan.
ada menyertai saudara. Berjalan di depanmu, dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang memunahkan bangsa-bangsa di hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Dialah berjalan menyeberang di depan saudara. Dari semua jalan yang saudara tidak mampu lewati, Dia ada di depan menyelesaikan bagi engkau. Dia memunahkan bangsa-bangsa itu daripadamu. Dia telah mengalahkan musuh-musuh itu, saudara, dan telah memberikan kemenangan sehingga kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Dia memenangkan peperangan itu dan mendedikasikan kemenangan itu untuk kita. Untuk apa? Memastikan kita memiliki janji yang telah diberikannya kepada Bapa kita Abraham. Menjadi bagian milik kita masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, boleh membuat saudara-saudara berkata hari ini, terima kasih Tuhan. Aku kuatkan hati, teguhkan hatiku. Aku tidak takut. Aku tahu Engkau selalu beserta denganku. Haleluya, haleluya. Ini satu berkat yang luar biasa, saudara. Dan kita tahu kalau Allah berfirman, maka tidak ada satu pun dari firman itu yang akan meleset. Kita tahu kalau Dia berbicara, kalau Dia telah menyampaikannya, saudara, maka tidak satu titik pun yang akan dibuatnya terlewatkan. Dia akan melakukan semua yang telah keluar dari mulutnya. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena itu sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu, saudara. Jangan khawatir, jangan takut, apalagi gemetar. Tidak perlu. Dia berjalan bersama engkau, berjalan di depanmu, menyelesaikan semua bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu lebih dari segala-galanya. Sekali-kali Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk membawanya menemukan, memiliki, menikmati akan apa yang Tuhan janjikan. Masa depan yang penuh damai sejahtera dan harapan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan takut, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu senantiasa. Tuhan menyertai engkau. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.